yang kita harapkan adalah pemerintahan ke depan lebih punya komitmen, dan ini harus dimulai dari level pimpinan untuk lebih kuat lagi, lebih efektif lagi. Mungkin ini konsep yang ya belum begitu familiar di kalangan khususnya di instansi pemerintah, dan meskipun mungkin sudah beberapa daerah melaksanakan, hanya diseminasi dalam aspek konsepsinya masih belum cukup banyak kita terima, kita pahami bersama. Pagi ini saya ingin sedikit menyampaikan soal konsepsi dari kolaboratif governance yang konsep ini berkembang mulai awal tahun 2000 dan sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan satu daerah dalam sistem NKRI. Jadi dalam undang-undang tersebut secara eksplisit ada fungsi-fungsi pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Di undang-undang sebelumnya sebenarnya sudah ada juga, di Undang-Undang 32 ya 2004 itu sudah ada juga konsep ini. Perubahan konsep itu niscaya terjadi, seperti juga dalam administrasi publik. Kita kenal dulu ada All Public Administration, kemudian berubah menjadi New Public Management, dan sekarang banyak dikembangkan New Public Service. Tata kelola atau governance banyak didefinisikan dengan dimensi atau perspektif yang beragam oleh para ahli, yang intinya adalah kalau kita bicara governance atau tata kelola itu cakupannya luas dan tidak hanya menjadi domain pemerintah saja, tapi juga di situ ada faktor swastanya. Menurut pengertian Howlett dan Ramos 2014 soal governance ini, apa yang pemerintah lakukan dalam hal mengontrol alokasi sumber daya di antara pemangku kepentingan atau aktor di masyarakat, kemudian mengatur, mengoperasionalkan institusi dengan setting siapa mendapatkan apa, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana dalam sebuah tatanan masyarakat. Itu governing dalam pengertian Howlett dan Ramses. Dinamika regulasi pemerintahan daerah memang berubahnya relatif cepat. Sekarang sudah visi undang-undang pemerintahan daerah itu sudah beberapa kali dilakukan. Revisi itu tentunya ada dasar ya, tidak ada latar belakang yang mendasari sehingga undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan atau revisi. Begitu juga dalam hal transformasi tata kelola pemerintahan ini. Kenapa itu penting dilakukan? Karena memang lingkungan pemerintahan sendiri mengalami perubahan yang menuntut adaptasi dari penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini saya lebih mengarah ke pemerintahan dalam arti negara atau pemerintah daerah.
lingkungan pengambilan kebijakan sekarang sudah berubah, termasuk bagaimana efektivitas pelaksanaan atau implementasi kebijakan juga mengalami menghadapi lingkungan yang dinamis. Kemudian setiap kebijakan yang diambil dan diterapkan itu pasti melahirkan konsekuensi yang tentunya membutuhkan biaya. Kemudian kecenderungan sekarang di mana politik semakin terbuka, transparansi dan seterusnya, dan tentunya pertanggungjawaban. Itu juga mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Yang semakin terbuka dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, ditambah teknologi yang berkembang pesat, sehingga lingkungan-lingkungan itu semuanya mempengaruhi dalam proses pengambilan kebijakan. Ada semacam, kalau istilah di dunia teknologi, ada disrupsi atau gangguan atau turbulensi dari pembuatan kebijakan, sehingga adaptasi dari para pengambil kebijakan pemerintahan terutama itu dituntut untuk menyesuaikan, dan disitulah relevansi pentingnya pendekatan kolaboratif governance ini dalam tata kelola pemerintahan di era sekarang ini. Saya mengutip Chris Ansel dan Alison Gass yang mereka menulis tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik yang dimuat di jurnal Publik Administrasi Universitas California. Manajemen pemerintahan di mana satu atau ini pengertian dari collaborative governance. Definisi collaborative governance menurut Ansel dan Gass yaitu manajemen pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik yang secara langsung melibatkan lembaga non-pemerintah atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang dia konteksnya formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah deliberatif, serta bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. Itu definisi kolaboratif governance menurut Ansel dan Gass. Menurut mereka ada paling tidak 6 kriteria dari pendekatan kolaboratif governance ini. Yang pertama, forum itu prakarsai badan atau lembaga publik. Kemudian peserta dalam forum di dalamnya melibatkan termasuk aktor non pemerintah atau masyarakat. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tidak semata sifatnya konsultatif. Ini yang selama ini yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh pemerintahan, forum-forum yang diadakan misalnya dalam proses perencanaan pembangunan, dalam penyusunan APBD, dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan seterusnya, masih cenderung bersifat konsultatif, sehingga belum mengarah pada pendekatan kolaboratif. Yang keempat, forum bersifat formal dan bertemu secara kolektif. Jadi memang bukan kongko ya, bukan pertemuan informal, tapi dia bersifat formal dan bertujuan membuat keputusan melalui konsensus. Jadi yang dikedepankan dalam pendekatan ini adalah pendekatan konsensus. Dan fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik. Ini salah satu collaborative government, prinsipnya dia mengurusi masalah-masalah publik atau terkait dengan kebijakan publik. Tujuan kolaboratif governance paling tidak ada 3: meningkatkan praktik keseluruhan dan efektivitas administrasi publik, kemudian meningkatkan
pemahaman tentang berbagai solusi atau konsensus tadi, melalui konsensus. Kemudian membuka ruang untuk publik lebih memahami cara kerja pemerintah dan membawa lebih banyak pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dengan partisipasi yang tinggi, publik paham bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya, tugas pelayanan dan pembangunan. Dan melalui forum ini juga publik bisa meningkatkan keterlibatannya dalam proses tersebut. Intinya adalah pemerintahan kolaboratif menyatukan para pemangku kepentingan publik dan swasta dalam forum kolektif untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Di samping kelebihan collaborative governance, di situ mengarah pada saling belajar, jadi ada sharing pengalaman di antara pemangku kepentingan dan pemerintah, dan pada saat yang sama juga memberikan arahan untuk peningkatan kapasitas lembaga di dalam dan di luar pemerintahan. Jadi dengan belajar bersama itu masing-masing lembaga, baik itu lembaga masyarakat maupun pemerintah, bisa saling sharing, saling paham bagaimana pembangunan dilaksanakan. Namun di sisi yang pada saat yang sama, proses ini juga membutuhkan waktu. Bahkan pada beberapa kasus juga tidak menjamin sampai pada konsensus atau solusi yang disepakati. Jadi butuh waktu dalam pendekatan kolaboratif governance ini. Selanjutnya, Ansel dan Gas melalui meta-analisis terhadap 37 kasus tata kelola kolaboratif di berbagai negara, merumuskan variabel kritis yang akan mempengaruhi mode tata kelola ini akan berjalan efektif atau tidak. Variabel-variabel itu yang pertama, adakah riwayat konflik atau kerjasama sebelumnya? Jadi semakin lama sejarah interaksi di antara lembaga-lembaga publik dan masyarakat itu, maka kecenderungan membangun kolaborasi menjadi semakin mudah. Namun kasus juga yang ditemukan oleh Ansel dan Gas ini, ada penerapan kolaboratif governance yang dia sejarah di belakangnya juga diwarnai oleh konflik. Jadi tidak selalu terjadinya konflik menghalangi kolaborasi. Bahkan kolaborasi bisa dibangun meskipun dia punya latar belakang konflik di antara lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, yang ada dalam sistem kolaborasi itu. Variabel kritis yang kedua, insentif bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Tentu ada alasan-alasan yang membuat para pemangku kepentingan atau lembaga-lembaga sosial masyarakat bersedia untuk terlibat aktif dalam pemerintahan. Ada insentif-insentif di situ yang bisa diterima mereka, sehingga tata kelola pemerintahan yang kolaboratif ini bisa dibangun dengan masing-masing punya insentif yang bisa diterima. Kemudian variabel kritis ketiga adalah ketimpangan kekuasaan dan sumber daya. Variabel kritis selanjutnya adalah kepemimpinan dan desain kelembagaan. Itu variabel kritis yang diidentifikasi Ansel dan Gas tentang tata kelola kolaboratif yang mereka melakukan meta-analisis terhadap 137 kasus di berbagai negara. Faktor penting dalam proses kolaboratif, di situ harus ada tatap muka. Jadi saya udah tahu karena memang mungkin baru sekarang kita banyak melakukan dialog virtual atau pertemuan-pertemuan virtual. Apakah ini bisa sepenuhnya menggantikan, kalau menurut saya tidak bisa sepenuhnya menggantikan tatap muka secara langsung, sehingga apakah kemudian dengan metode virtual ini bisa kita membangun kolaborasi, itu juga perlu diteliti lagi. Tapi menurut Ansel dan Gas, tatap muka dalam proses kolaborasi menjadi sangat penting, urgent. Kemudian yang faktor penting kedua adalah bagaimana membangun kepercayaan. Dan
pengembangan komitmen dan pemahaman bersama. Ini yang membutuhkan waktu. Membangun kepercayaan, mengembangkan komitmen dan pemahaman bersama ini yang membutuhkan waktu yang terkadang tidak sebentar. Tata kolaboratif konsultatif menyeratkan komunikasi dua arah. Jadi harus ada dialog timbal balik. Pemangku kepentingan juga peluang bagi pemangku kepentingan untuk berbicara satu sama lain. Jadi ada egalitarianisme di situ, ada kesetaraan, di mana masing-masing lembaga bisa terkoneksi secara setara, tidak ada batasan otoritas dan hambatan-hambatan yang lain. Jadi kolaboratif tidak hanya sekedar konsultatif. Analisis Ansel dan Guest terhadap 137 kasus dalam lingkup internasional. Jadi tema-tema pengelolaan sumber daya alam itu paling banyak menerapkan model tata kelola kolaboratif. Ansel dan Guest menyimpulkan bahwa pentingnya strategi kolaboratif ini dalam pengelolaan sumber daya alam lokal yang banyak kita temui konflik di daerah karena pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara sepihak. Ini ada 10 model temuan dari Ansel dan Guest dari hasil meta analisis 137 kasus itu. Yang pertama, jika ada ketidakseimbangan kekuatan atau sumber daya yang signifikan di antara para pemangku kepentingan, itu akan membuat pemangku kepentingan yang penting bisa tidak tereliminasi atau tidak bisa berpartisipasi secara aktif. Maka dibutuhkan komitmen pemberdayaan yang efektif dan representatif terhadap pemangku kepentingan yang lebih lemah atau kurang beruntung. Artinya perlu keberpihakan juga terhadap pemangku kepentingan yang secara sumber daya dia relatif lebih lemah dibanding stakeholders yang lain. Ini model Ansel yang pertama. Jadi ketidakseimbangan sumber daya menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh lembaga publik supaya mereka tetap bisa berpartisipasi dalam kolaborasi. Yang kedua, model Ansel and Guest, jika ada forum atau tempat alternatif di mana pemangku kepentingan dapat mengejar tujuan mereka secara sepihak, maka tata kelola kolaboratif hanya akan berfungsi jika para pemangku kepentingan memiliki rasa saling ketergantungan yang tinggi. Ketika forum-forum publik yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi satu-satunya tempat masyarakat dan pemerintah berinteraksi, maka seharusnya forum itu bisa maksimal, bisa optimal dalam membangun kolaborasi. Artinya tidak ada saluran lain bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kalau sekarang sepertinya forum ini menjadi banyak terpecah. Kemudian yang ketiga, jika saling ketergantungan pada forum kolaboratif menjadi eksklusif, maka harus ada forum alternatif, misalnya pengadilan, legislator, dan eksekutif untuk memperkuat legitimasi hasil dari proses kolaborasi. Jadi kalau ada perselisihan atau suatu hal yang tidak bisa mencapai kesepakatan, mungkin forum-forum di luar itu yang bisa disepakati bersama untuk menjembatani, untuk memutuskan, dan itu harus disepakati menjadi satu keputusan bersama, baik itu bentuknya forum pengadilan, legislator, atau eksekutif. Ini yang ketiga, yang model Ansel and Guest. Kemudian yang keempat, jika ada sejarah pertentangan di antara pemangku kepentingan, maka pendekatan kolaboratif akan berhasil jika pertama, ada saling ketergantungan yang tinggi di antara pemangku kepentingan. Dan yang kedua, langkah-langkah positif diambil untuk memulihkan tingkat kepercayaan dan modal sosial yang rendah di antara para pemangku kepentingan. Jadi latar belakang konflik tidak harus menghambat upaya untuk berkolaborasi.
Justru Ansel dan Guest menemukan ada kasus-kasus kolaboratif governance atau kolaboratif yang dilatar belakangi sejarah pertentangan yang cukup serius, tapi kolaboratif tetap bisa dibangun dengan dua catatan tadi. Ada saling ketergantungan yang tinggi di antara pemangku kepentingan dan langkah-langkah positif dilakukan untuk memulihkan tingkat kepercayaan di antara pemangku kepentingan tersebut. Kemudian yang kelima, di mana konflik tinggi dan kepercayaan rendah, tetapi distribusi daya relatif sama dan pemangku kepentingan memiliki insentif untuk berpartisipasi, maka pemerintahan kolaboratif dapat berhasil melanjutkan dengan mengandalkan layanan dari mediator yang jujur, di mana masing-masing pemangku kepentingan menerima dan percaya ia mungkin merupakan mediator profesional. Jadi fungsi-fungsi mediasi sangat mungkin dikembangkan, dilibatkan dalam proses kolaborasi ini. Dan ini menjadi penting ketika ada potensi konflik yang tinggi di antara pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah, lembaga publik. Selanjutnya, di mana distribusi sumber daya asimetris atau insentif untuk berpartisipasi lemah, maka pemerintahan kolaboratif lebih mungkin berhasil jika ada pemimpin yang kuat. Ini faktor kepemimpinan menjadi sangat penting ketika terjadi asimetris dalam distribusi sumber daya dan insentif untuk partisipasi lemah, maka faktor kepemimpinan menjadi penting. Pemimpin organik atau pemimpin yang muncul dari dalam komunitas pemangku kepentingan itu sendiri bisa mendapatkan rasa hormat dari para pemangku kepentingan pada awal prosesnya. Jadi pemimpin organik atau mediator profesional ini bisa diambil. Ini pemimpin organik, pemimpin yang dari internal ya, dari dalam pemangku kepentingan sendiri, yang dia memiliki rasa hormat dan rasa percaya tinggi dari kepentingan yang lain. Ini sangat penting. Keberadaan pemimpin ini penting. Implikasinya kemungkinan kolaborasi yang efektif terkendala karena faktor ini. Jadi kepemimpinan ini menjadi faktor yang sangat bagi berjalan atau tidaknya kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian yang ketujuh, jika latar belakang sejarah di antara pemangku kepentingan sangat antagonis atau bertentangan, maka pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan harus meluangkan waktu untuk membangun kepercayaan efektif. Jika mereka tidak bersedia meluangkan waktu dan biaya yang diperlukan, maka sebaiknya strategi ini kemungkinan kecil untuk bisa berhasil. Jadi tadi satu kelemahan bahwa kolaborasi ini tidak bisa dibangun serta-merta, tidak bisa dibangun instan, dia butuh waktu, terutama apalagi ketika di antara aktor atau di antara lembaga yang terlibat stakeholders itu ada pertentangan antagonis. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan dulu untuk membangun kepercayaan di antara mereka. Yang kedelapan, saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan cenderung meningkatkan komitmen kolaborasi. Nah, pasti kolaborasi menjadi lebih mudah untuk dibangun. Tapi juga dapat meningkatkan insentif untuk bertindak secara manipulatif dan kooptasi. Nah, ketika ketergantungan yang tinggi, faktor kesenjangan sumber daya ini yang harus dilihat oleh pemerintah atau lembaga publik, sehingga tidak ada unsur manipulasi atau kooptasi dari lembaga yang menguasai sumber daya terhadap lembaga yang lebih lemah dalam penguasaan sumber daya. Jadi intinya kolaborasi bukan kesepakatan satu kali, dia berkelanjutan. Jadi membangun kolaborasi itu tidak bisa instan dan tidak hanya sekali, dia harus berkelanjutan. Yang ke-9, strategi tata kelola kolaboratif sangat cocok untuk situasi itu membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan. Jadi kolaborasi itu untuk tata kelola yang berkelanjutan. Jadi ke-10, jika antagonisme sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan diperlukan, maka hasil antara atau berupa kemenangan kecil, kesuksesan kecil, itu sangat penting.
Jika dalam keadaan ini pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan tidak mampu meraih kesuksesan yang kecil-kecil tadi, ini mereka mungkin seharusnya tidak mulai jalur kolaborasi. Jadi keberhasilan dari kolaborasi tidak harus berupa keputusan yang besar atau hasil kerja yang besar, tapi dari kesuksesan kecil-kecil itu di situ kepercayaan sesama di antara pemangku kepentingan akan terbangun sedikit demi sedikit. Jadi penting untuk mencapai hasil-hasil kecil itu atau hasil antara sebelum goals tools apa sebelum hasil akhirnya itu kita capai. Itu penting. Nah, ini resume dari pendekatan kolaboratif yang Senderges. Jadi dia berawal dari adanya penguasaan terhadap sumber daya, pengetahuan maupun kekuatan yang tidak setara. Jadi kondisi awal yang yang membutuhkan kolaborasi. Kemudian insentif untuk ada hambatan untuk memberikan konsentif hambatan dan partisipasi. Ada hambatan dan partisipasi untuk mendapatkan insentif dari tata kelola itu. Kemudian histori yang melatar belakangi dari upaya kerjasama itu yang harus penting diperhatikan dalam proses awal kolaborasi. Nah, yang harus dibangun di proses awal kolaborasi itu membangun kepercayaan. Di situ harus ketemu, kalau menurut Ansel-Legas harus face to face, belum bisa digantikan oleh virtual. Kemudian dia sangat peduli untuk mencapai kesuksesan kecil atau kesuksesan antara, sehingga di situ bisa terbangun komitmen terhadap proses selanjutnya menuju hasil yang lebih besar dan membangun pemahaman bersama. Disitulah desain institusi dari tata kelola kolaboratif ini bisa dibangun melalui membangun kepercayaan, dialog face to face, dan pencapaian antara tadi yang harus menjadi perhatian bersama. Dan ini tentunya peran pemimpin menjadi penting untuk memfasilitasi proses kolaborasi ini sehingga manfaat dari kolaborasi ini bisa optimal. Dan yang terakhir, Ansel ini Brevoort dan dia mengutip di juga Lasker dan Weiss juga keterampilan pemimpin kolaboratif yang diperlukan. Yang pertama, pemimpin kolaboratif dia harus mempromosikan partisipasi luas dan aktif, bahkan terhadap pemangku kepentingan yang secara sumber daya relatif tidak menguasai dan lemah, tapi pelibatan mereka tetap penting terhadap lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang secara sumber daya lemah. Pelibatannya tetap penting. Kemudian yang kedua, pemimpin kolaboratif juga penting untuk memastikan pengaruh dan kontrol yang luas. Dia pasti penting untuk punya pengaruh dan kontrol yang luas. Yang ketiga, pemimpin kolaboratif juga perlu memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif dan memperluas ruang lingkup proses. Kolaborasi yang berhasil juga dapat menggunakan banyak pemimpin secara formal dan informal daripada mengandalkan satu orang pemimpin. Jadi dimungkinkan untuk adanya keterlibatan pemimpin-pemimpin baik formal maupun informal secara bersama-sama dalam satu proses kolaborasi. Kira-kira itu pengantar soal kolaboratif governance. Konsep ini mungkin sudah banyak secara parsial mungkin dilibatkan di lembaga pemerintahan, tapi dia belum cukup kuat untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara berkelanjutan. Karena tadi di pemerintahan banyak sekali channel-channel atau forum-forum atau ruang-ruang yang memang bisa diakses oleh masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan. Itu juga menjadi faktor dalam membangun kolaboratif governance.
Kira-kira itu pengantarnya, sebagai pengantar saja. Nanti kalau untuk selanjutnya bisa dibedah dalam sesi diskusi. Terima kasih, sementara dari saya demikian. Kita rindu sebenarnya dengan pemerintahan yang punya komitmen kuat membangun koneksi kolaborasi dengan masyarakat, karena era sekarang sudah menuntut hal itu untuk dibangun. Tidak bisa lagi pemerintah menutup-nutupi pekerjaannya atau membatasi diri dari keterlibatan publik. Sekarang bukan lagi waktunya. Jadi yang kita harapkan adalah pemerintahan ke depan lebih punya komitmen, dan ini harus dimulai dari level pimpinan untuk lebih lebih kuat lagi, lebih efektif lagi dalam proses pelibatan publik, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelayanan publiknya. Kalau kita lihat kecenderungannya sampai hari ini kan pelibatan itu masih cenderung bersifat konsultatif lah, bahkan dalam dalam bentuk yang lebih buruk itu bersifat sosialisasi. Banyak program-program sosialisasi, banyak program-program konsultatif, seperti halnya musrenbang lah, musyawarah perencanaan pembangunan, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan nasional. Menurut saya di situ belum terbangun kolaborasi. Di situ masih sifatnya konsultatif, bahkan hanya sekedar sosialisasi. Maka pendekatan itu perlu di upgrade lagi, sehingga partisipasi masyarakat itu betul-betul nyata, betul-betul bukan hanya sekedar formalitas, Ada dengan pemahaman yang sama, artinya keterlibatan masyarakat yang baik itu kan meningkatkan pemahaman juga. Masyarakat akan menjadi lebih paham bagaimana pemerintahan itu bekerja, bagaimana sumber-sumber daya yang ada di pemerintahan itu dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Itu menjadi positif kalau pemerintah juga punya komitmen untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Maka yang kita harapkan ke depan, pendekatan kolaborasi perlu dibangun di lini jajaran pemerintahan, baik di semua level, mulai dari pemerintah desa, pemerintahan di kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya. Mungkin demikian moderator dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.